Eh, Tadi saya juga banyak mencatat hal-hal yang sekiranya mungkin relate ya dengan apa yang akan saya sampaikan dalam sekitar 30 menit ke depan. Bahwa mungkin yang pertama tadi bahwa eh, perilaku bunuh diri atau suicide yang yang angkanya sebetulnya mungkin lebih banyak daripada yang terdokumentasi ya. Itu adalah eh, bukan hal yang tiba-tiba muncul begitu. Tadi saya catat mungkin dia ada sebagai bentuk-bentuk awalnya itu sangat subtle ya, sangat lirih, sunyi, senyap tadi dan tadi juga disampaikan di awal oleh Mbak eh, Prabaswara ya bahwa ada mahasiswa mungkin terlihat baik-baik aja, tapi ternyata tidak lama kemudian dia sudah memutuskan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, kita banyak mungkin melihat kasus-kasus serupa di sekitar kita yang secara logika mungkin sulit kita pahami kenapa kok orang dengan situasi tertentu atau mungkin kita lihat baik-baik saja itu bisa memutuskan sebuah langkah besar ya untuk mengakhiri hidup. Jadi ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Perlu kita pahami tadi dari berbagai macam sudut pandang. Kalau Mbak Patricia karena bekerja banyak di area eh, di BNN ya tadi ya Mbak Patricia ya, sehingga banyak berkaitan dengan mungkin substance abuse gitu, alcohol addiction. Saya akan mencoba memotret fenomena bunuh diri ini dari sudut pandang gangguan lain yaitu self harm dan depresi. Nah, jadi dua hal ini juga sangat erat kaitannya dengan tindakan bunuh diri tadi. Ini perlu kita pahami supaya ketika kita ingin mengubah narasi tentang bunuh diri, memahami dari berbagai sudut pandang, apalagi namanya masyarakat itu lapisannya kan banyak sekali ya, itu perlu sekali. Sehingga bukan hanya tadi pekerjaan para psikolog klinis, bukan hanya pekerjaan dari Kemenkes misalkan ya, atau mungkin dari Kapsigama, Kagama, tapi bisa merengkuh lebih banyak lapisan masyarakat dengan kita memahami apa saja mungkin faktor-faktor yang menjadi resiko atau menjadi awalan dari perilaku bunuh diri tersebut. Nah, tapi sebelumnya rekan-rekan mungkin saya perlu mengingatkan bahwa topik ini bisa jadi cukup sensitif. eh, Bisa jadi saat ini atau kita pernah punya diagnosis mental tertentu atau mungkin kita mengenal orang lain yang kita punya ikatan emosi dengannya, juga punya diagnosis tertentu, sehingga membicarakan atau mendiskusikan hal ini bahkan mungkin berpikir saja itu bisa memicu ya emosi negatif. Jika ini yang terjadi, tolong berbaik hati pada diri sendiri, ambil jeda, boleh ambil nafas dulu atau mungkin boleh keluar ruangan dulu kalau memang bisa jadi ya tadi ya paparan pertama dari Mbak Patricia juga memicu situasi yang atau perasaan yang tidak nyaman di dalam diri kita. Jadi saya mengajak untuk memulai dengan self awareness ya, menyadari apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan terkait topik ini. Kalau tidak nyaman segera ambil jeda atau mengambil jarak. Nah, ini ya, jadi untuk gangguan depresi sendiri itu sebetulnya tidak selalu nampak secara fisik gitu. Ini saya beri ilustrasi ya, ada orang mungkin dalam keseharian dia masih bisa berfungsi, masih bisa bekerja, tertawa, bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi di momen-momen tertentu ketika dia sendiri, terutama pulang kantor, pulang kerja, pulang dari kuliah begitu ya. Nah, ini mulai terasa bahwa tidak nyaman ya, merasa bahwa dia kesepian, punya cemas yang luar biasa, takut ya, banyak pikiran. Nah, orang-orang ini memang tadi tidak selalu konteksnya bisa kita kenali. Tadi dicontohkan tadi ada ya, mahasiswa baru aja selesai rapat, tiba-tiba dia sudah memutuskan bunuh diri. Itu seperti bagaimana ceritanya gitu. Nah, memang ada banyak hal yang menyebabkan. Bisa jadi yang pertama, orang tersebut sebetulnya sudah sudah masuk ke fase depresi, tetapi depresi sendiri ada tingkatannya gitu. Eh, Biasanya yang bisa seperti ini ya, yang masih bisa kerja, masih bisa berangkat ke kantor atau ke sekolah, kuliah, itu mereka punya high functional eh, depression, high functioning depression. Jadi mereka masih berfungsi secara optimal.
gitu, masih bisa berpikir bahkan. Jadi orang-orang yang mengalami depresi sampai kemudian bisa mengarah pada bunuh diri itu bukan orang-orang yang tidak punya kemampuan kognitif, punya mereka. Karena kalau untuk menuju bunuh diri itu butuh perencanaan, butuh ide, bahkan tadi butuh ada misalkan bergabung ya dengan komunitas yang memberikan cara-cara ya belajar bagaimana bunuh diri. Jadi eh, tidak relevan ketika kita menyamakan bahwa seseorang yang punya kemampuan kognitif baik itu nggak mungkin depresi dan tidak mungkin mengarah pada bunuh diri, enggak. Justru mungkin ya karena tadi bunuh diri itu punya beberapa tingkatan. Ada dari suicide ideation ya. Jadi baru punya ide, kemudian planning, kemudian di attempts mencoba sampai akhirnya complete bunuh diri itu butuh step gitu. Nah, bisa juga orang-orang yang terlihat baik-baik saja ini itu orang-orang yang sudah minum antidepresan itu juga bisa. Jadi sudah terdiagnosis, sudah mendapatkan terapi farmakologi. Karena antidepresan atau obat farmakologi yang diminum ini itu bisa secara cepat ya membuat orang tersebut berenergi gitu. Nah, dia berenergi tapi sebetulnya secara mentalnya rasa putus asa, kesepiannya itu kan masih ada. Nah, sehingga justru di saat-saat dia minum antidepresan ini energinya tinggi, itu dia bisa mengeksekusi tadi rencana-rencana bunuh diri yang sebelumnya mungkin sudah pernah dipikirkan. Jadi, atau mungkin yang terakhir kemungkinannya adalah orang ini, orang-orang yang depresi ini sebetulnya sudah memutuskan, memang saya sudah mau bunuh diri. Makanya tadi ada beberapa stepnya juga, seperti Mbak Patricia sampaikan. Mungkin dia bahkan sudah menyiapkan surat, sudah membagikan beberapa barang-barang ya, sudah secara halus memberikan pesan-pesan selamat tinggal. Biasanya orang-orang yang begini, yang sudah memutuskan begitu, itu malah kondisinya sudah calm, tenang gitu. Jadi dia tidak lagi menampakkan ciri-ciri seperti orang depresi. Jadi tiba-tiba nanti kita dengar, oh kemarin sepertinya sehat-sehat aja, kemarin masih bergaul, tapi kok hari ini sudah tadi ada berita bahwa yang bersangkutan bunuh diri, misalkan ya. Jadi seperti itu. Kita tidak selalu bisa melihat apakah orang tersebut adalah prone to ya, prone itu dia punya resiko tinggi ke arah bunuh diri. Tetapi kita bisa mempelajari sebetulnya mengenali dari nanti kita akan lihat beberapa ciri-ciri depresi ya. Karena depresi ini menurut data juga merupakan faktor risiko terbesar dari bunuh diri. Salah satu literatur mengatakan bahwa lebih dari 90% individu meninggal yang dia meninggalnya karena bunuh diri itu ternyata sebelumnya memiliki diagnosis psikiatri berupa depresi. Jadi memang tinggi sekali angka ya untuk depresi ini. Selain depresi, ada juga beberapa gangguan lain yang beresiko ya, misalkan anxiety atau kecemasan. Kemudian tadi yang disampaikan Mbak Patricia ya, ada alkohol substance abuse, alcohol addictions gitu. Kemudian orang-orang dengan gangguan psikotik ya, yang punya halusinasi, punya delusi. Kemudian orang-orang dengan gangguan kepribadian tertentu, misalkan kepribadian antisosial ya, itu ada. Jadi memang tidak hanya depresi gitu. Nah, beberapa mitos dan stigma umum depresi ini sendiri kita mungkin sudah umum ya melihat ya orang-orang yang depresi tadi dianggapnya kurang bersyukur, dia tidak bisa melihat bahwa dia punya banyak kelebihan, dia sudah lebih baik daripada orang lain gitu. Ya, tadi Mbak di awal disampaikan ini mahasiswa masuk UGM kan sulit ya, harus mengalahkan ribuan orang lain gitu. Apa dia tidak bersyukur dia sudah masuk di UGM gitu? Apakah begitu beratnya sampai melebihi kebanggaan masuk UGM ini? Gitu. Nah, ini sebetulnya secara tidak sadar kita sendiri sudah punya stigma bahwa orang-orang yang depresi itu nggak bersyukur, nggak bisa berpikir gitu. Padahal tidak ya. Mereka bukan orang-orang yang kurang iman, tidak terkoneksi dengan Tuhannya, tidak. Bukan orang-orang yang secara spiritual juga rendah gitu. Kemudian ada juga mitos yang mengatakan bahwa para orang-orang yang ini ya penderita depresi ini sebetulnya cuma sedih biasa gitu. Sehingga mungkin kita cenderung menggampangkan. Ah, cuman gitu aja. Ah, cuman yang kamu rasain itu mungkin nggak seperti yang kamu ceritakan. Ya, itu paling cuman stres biasa. Nah, ini kadang-kadang orang juga nggak tahu ya bahwa ada tingkatannya. Stres, cemas, dan depresi itu berbeda. Kalau stres itu cenderung kita eh, punya penyebab yang pasti.
Dan ketika penyebabnya itu hilang, maka stresnya juga hilang. Jadi itu respon tuh stres itu sebetulnya respon yang normal ya. Kalau kita stres karena pekerjaan misalkan, nah itu normal ya karena memang pekerjaannya under apa banyak tekanan mungkin kan. Tetapi kalau anxiety ya itu mungkin lebih tinggi lagi. Kalau anxiety itu sumbernya kadang nggak jelas apa gitu. Dan dia bisa menetap, bisa pergi. Ketika sumbernya selesai, dia bisa tetap menetap atau bisa ikut pergi. Nah, sementara kalau depresi itu lebih kompleks lagi. Nanti ada slide-nya saya beberapa penyebab depresi ya. Itu lebih kompleks lagi, tidak hanya hal-hal eksternal, tapi juga hal-hal internal di dalam diri kita itu mempengaruhi. Dan dia perlu untuk tegak diagnosis depresi itu butuh minimal 2 minggu berturut-turut untuk orang tersebut mengalami hal-hal yang dia rasakan ya. Jadi memang ini lebih berat kondisi ini dibandingkan hanya sekedar sedih biasa yang bisa jadi sedih biasanya itu adalah manifestasinya berupa stres atau mungkin kecemasan gitu. Malas, mental lemah, ya, apa namanya kurang kurang mendapat tekanan hidup gitu. Kemudian apalagi ini bisa sembuh dengan berpikir positif. Seolah-olah berpikir positif itu obat dari segala hal ya. Cukup kita mengubah cara berpikir maka sudah langsung bisa sembuh gitu depresinya. Tentu tidak ya, tentu tidak semudah itu. Kemudian ini membicarakan depresi malah justru memicu orang lebih parah bahkan ingin bunuh diri. Makanya ya orang-orang yang depresi cenderung nggak mau ngomong tadi. Dia lebih senang menyembunyikan, bersikap seolah-olah dia baik-baik saja, menunjukkan perform terbaiknya supaya apa? Orang-orang tidak berpikir bahwa aku ini depresi gitu. Padahal ketika ini ya, ketika yang terakhir adalah hanya dialami orang dewasa. Nah, ini juga keliru. Depresi itu bisa dialami sejak usia anak-anak, bahkan ada yang mencatat sejak usia prasekolah pun. Tadi juga Mbak Prabaswari di awal menyampaikan ya pentingnya golden age tadi. Karena memang di usia anak-anak pun ada banyak pemicu yang memungkinkan seorang anak sudah mengalami depresi ya. Misalkan bullying, kekerasan, ya, abuse atau melihat konflik di rumah itu sangat memungkinkan. Nah, orang-orang yang mengalami depresi dan kena stigma ini itu kemudian bisa menunda atau menghindari mencari bantuan karena dia merasa bahwa tidak penting membicarakan ini. Pasti nanti akan dianggap A, I, U, E, O gitu. Pasti hanya disuruh berpikir positif dan seterusnya. Nah, karena dia menghindari mencari bunuh diri, maka biasanya pilihannya menjadi coping-coping yang tidak sehat. Ini yang masuk nanti ke dalam jenis self-harm atau menyakiti diri sendiri. Dan akhirnya mengarah pada resiko bunuh diri. Nah, sedikit ya. Jadi tadi juga depresi berkaitan dengan sebuah perilaku yang kita sebut dengan self-harm atau menyakiti diri sendiri. Ini nantinya bisa berkembang menjadi suicidal thought atau pikiran tadi ya, sampai suicide attempts. Jadi mencoba. Mencoba itu dia testing. Misalkan mau eh, minum baygon dicoba, baygonnya dikit gitu ya. Atau sudah mencoba untuk menyakiti diri sendiri, menyayat sampai agak dalam. Itu udah percobaan juga. Nah, perilaku self-harm ini juga mungkin bisa dikonfirmasi Mbak Patricia ya, itu juga sering kali disertai dengan gangguan makan dan gangguan penyalahgunaan obat. Jadi ciri-cirinya fisik yang bisa kita pantau itu juga bisa kita lihat dari riwayat apakah mereka punya gangguan makan. Kalau gangguan makan itu biasanya yang umum anoreksia atau mungkin bulimia. Kalau anoreksia itu dia cenderung menahan diri ya, menahan diri dengan sangat ketat. Jadi diet ketat gitu, nggak makan, sengaja menunda, cuma minum air putih misalkan. Atau mungkin bulimia, bulimia itu yang memuntahkan kembali ya, dia melakukan segala cara untuk mengkompensasi apa yang sudah dia makan. Atau bisa juga diet ketat ya, gangguan-gangguan makan lain tuh banyak sekali. Penyalahgunaan obat juga ya, menggunakan substance tertentu itu bisa memicu perilaku self harm. Nah, untuk perilaku ini itu umumnya dimulai dari rumah. Ini makanya tadi tidak selalu mungkin kita sebagai teman-teman ya, mungkin banyak juga yang di sini bekerja sebagai konselor, sebagai psikolog, bisa selalu memantau karena self harm itu ya di rumah dilakukannya, di kamarnya sendiri, di tempat dia merasa aman untuk melakukan percobaan-percobaan ini. Bisa pakai cutter ya, atau mungkin dia minum, mencoba oplosan tertentu, memakai sudut-sudut tajam di rumahnya, gitu. Sehingga ini perlu menjadi catatan, terutama ini ya, karena ada temuan juga bahwa
pelaku self harm itu biasanya dimulai di usia remaja ketika mereka sudah punya energi yang cukup tadi untuk mengeksplorasi dunia. Nah, itu jadi kita perlu perhatikan ya untuk anak-anak remaja yang mulai masuk ke usia remaja kita apakah sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang ke sini gitu. Nah, untuk dari gendernya sendiri baik baik self harm maupun depresi ini lebih banyak di perempuan. Lebih banyak wanita lebih prone to ya suicide maupun self harm. Kalau laki-laki mungkin dia bukan berarti tidak ada ya, tetapi tingkatannya lebih ke mild sampai moderate. Kalau perempuan itu bisa severe ya, sampai parah dan mengarah pada bunuh diri. Makanya mungkin beberapa berita bunuh diri yang kita dengar itu cenderung dilakukan perempuan. Nah, dari kelompok muda itu 80% bisa dihentikan dengan memberikan dukungan psikologis tadi. Mendengarkan, merespon, segera mengkonekkan mereka dengan bantuan profesional itu sangat-sangat signifikan untuk membantu. Ini sedikit ya, saya tidak ingin terdengar terlalu lecturing atau ilmiah, tapi perlu untuk fondasi. Jadi membedakan kedua hal ini. Kalau di dalam DSM atau manual diagnostik ya untuk gangguan-gangguan klinis, gangguan mental health dan juga di ICD International Classification of Disease itu depresi itu ada di sana. Jadi kalau depresi itu memang bisa sebuah diagnosis yang bisa kita tegakkan ya. Dia masuk ke dalam gangguan suasana hati. Ini ada beberapa penandanya. Yang pertama, perasaan sedih yang berkepanjangan dan cenderung berat ya, mendalam dan menyebabkan orang tersebut kemudian hilang minatnya pada beberapa hal yang mungkin sebelumnya dia sangat minati begitu. Jadi hobi-hobi atau keseharian yang biasanya dia suka itu pada periode depresi menjadi tidak minat lagi sehingga terlihat juga mungkin jadi malas mandi, malas ketemu orang, tidak mau untuk menikmati hidup gitu ya, karena memang hormonnya ada hormon yang terganggu gitu, keseimbangan hormonnya terganggu. Kemudian ada perubahan ini pola tidur, entah dia jadi tidur terus, ya, siang berganti malam, malam berganti siang, atau mungkin malah sulit tidur. Jadi mimpi buruk itu juga termasuk gangguan pola tidur. Jadi terbangun-bangun terus ya, tidak tidak masuk ke siklus tidur yang normal. Nafsu makan terganggu, energi konsentrasi, dan kalau depresi, maka dia sampai mengganggu fungsi keseharian. Jadi memang bahkan kalau orang tuh izin ya, sebetulnya sekarang sudah ada ya aturannya. Kesehatan, isu-isu kesehatan mental itu termasuk penyakit sebetulnya. Jadi kalau ada izin, ada perusahaan izin sakit apa ini lagi periode depresi, sebetulnya harusnya perusahaan tersebut mengizinkan tuh boleh. Nah, ada beberapa jenis untuk depresi sendiri. Ada major depressive disorder, ini yang utama ya. Depresi mayor. Kalau persisten depresi itu yang lama, lebih dari 2 tahun. Nah, ini tadi yang saya mention, anak-anak bahkan mungkin ke sini, karena dia tidak terlihat nampak, tapi dia persisten. Jadi anak-anak yang cenderung mudah sedih, mudah nangis, sensitif gitu ya, itu masuk bisa jadi ciri-ciri gejalanya ke sini. Bipolar, kalau bipolar itu ada dua mood yang sangat drastis, ada dia manik sampai depresif. Kalau manik sangat high ya, energinya tinggi, senang begitu. Kemudian yang fase depresifnya itu fase yang low-nya. Nah, eh, depresinya itu tadi tindakan bunuh dirinya itu kemungkinan pas di manik. Tapi perasaannya atau dia memutuskannya itu ketika ada di fase depresif. Jadi depresif tuh dia mikir, ngerasain, memutuskan gitu ya. Pas masuk fase manik, energinya tinggi, ah itu terjadi. Jadi ini bipolar ini termasuk jenis depresi yang paling tinggi berkaitan dengan bunuh diri. Postpartum depression ini juga saya kira banyak sekali kasusnya di mana bunuh diri dilakukan oleh ibu-ibu dan mengajak anaknya sampai ya yang terakhir kemarin membuat suratnya sangat sistematis saya kira bisa dibaca itu. Nah, itu juga adalah efek dari postpartum depression. Mungkin awalnya dari baby blues dulu ya, jadi tidak tertangani dengan baik sampai lewat 4 bulan sampai 12 bulan begitu. Itu sudah masuk ke dalam fase postpartum. Jadi depresi pasca melahirkan. Nah, ada lagi seasonal affective disorder ini. Rekan-rekan kalau nanti kuliah di luar negeri melanjutkan ya atau studi di negara-negara yang hanya 2 musim itu resikonya tinggi. Kebetulan teman-teman saya yang lagi S3 di luar ya di Eropa itu juga cerita mengalami ini ya.
ternyata kalau cuacanya itu lagi masuk winter atau musim dingin, itu mereka moodnya langsung drop gitu. Dan itu memang wajar, ya. Wajar bukan hanya sebatas karena kita dari negara tropis yang 4 musim, tapi memang ketika ada musim yang berbeda, itu ada hormon-hormon tertentu yang muncul gitu. Contohnya kalau misalkan kita tidur malam ya, rekan-rekan, kalau kita tidur malam itu muncul ada namanya hormon melatonin. Makanya kalau orang sulit tidur, biasanya dia harus minum suplemen yang melatonin kan. Itu karena melatonin itu hormon yang muncul di saat kondisi gelap gitu. Nah, bayangkan orang yang winternya lagi musim dingin ya, musim dingin itu gelapnya lebih lama daripada terangnya. Itu melatoninnya tuh eh, kayak banjir gitu ke dalam tubuhnya. Padahal melatonin itu ketika dia muncul dalam diri, dia memberikan sinyal untuk ayo tidur, ayo energinya diturunkan, ayo istirahat gitu. Nah, itu yang kemudian bikin low mood ya, moodnya ada di bawah terus dan bisa mengarah ini sampai ke depresi. Kemudian psikotik, kalau psikotik tadi ya delusi, ada halusinasi, ada mendengar yang tidak ada, melihat yang sebetulnya tidak ada dan berpikir hal-hal yang tidak rasional juga. Nah, kalau self harm itu ada dua yang utama. Yang pertama adalah non suicidal self injury. Jadi dia melakukan melukai diri sendiri tapi tidak berniat bunuh diri. Tapi ada juga self harm yang memang sudah niat untuk percobaan bunuh diri sebagai intent tadi sebagai attempt ya, sebagai percobaan. Nah, bentuk umumnya bisa dilihat ya, menyayat tangan. Kalau menyayat tangan berarti luka-lukanya ada di sekitar tangan. Jadi dia mencari nadi yang berbahaya ya, yang bisa langsung mengakhiri hidup gitu. Atau membakar beberapa bagian tubuh ya, pakai rokok, pakai api gitu. Memukul hingga memar jadi lebam-lebam atau mungkin membenturkan kepala gitu, jadi ke tempat yang keras, menjambak rambut sendiri sampai rontok gitu, meracuni diri sendiri dengan minum atau makan hal-hal yang berbahaya ya. Kalau di luar negeri, kalau di Korea itu saya pernah lihat ada film-film yang orang itu bunuh diri pakai arang ya, pakai arang. Jadi arang dihidupkan sengaja untuk biar dihirup arangnya dan nanti dia pingsan sampai bisa meninggal gitu. Kemudian yang terakhir ada juga yang socially acceptable self harm. Jadi sebetulnya itu bentuk self harm, tapi orang masih menganggap itu oke. Contohnya misalkan orang yang pakai piercing ya, seluruh tubuhnya pakai piercing atau tato atau merokok dengan intensi itu untuk menyakiti fisiknya gitu. Karena ada juga yang tidak seperti itu ada ya. Tapi orang yang punya intensi untuk melakukan itu semua supaya tubuhnya sakit, supaya dia memindahkan rasa sakit emosional atau psikologisnya ke fisik, nah itu sudah termasuk ke dalam self harm sebetulnya. Nah, mudah-mudahan ini memperjelas ya. Nah, ini penyebab depresi. Saya cek waktu ya. Saya takutnya kalau banyak ngomong, Mbak Ratri saya punya banyak berapa waktu lagi. Maaf ya. Boleh 7 menit lagi gak? Oke, cepat berarti. Oke. Penyebab depresi ini beberapa banyak ya. Tadi kompleks kalau disampaikan oleh Mbak Patricia tadi juga. Kompleks kali ini beda dengan stres, beda dengan kondisi anxiety. Lingkungan, kita cek apakah lingkungan anak tersebut atau orang tersebut ya berasal dari keluarga yang disfungsi. Disfungsi itu tidak melulu bercerai gitu ya. Utuh pun bisa disfungsi sebetulnya. Keluarga yang utuh ada ayah ibunya secara sosial ekonomi baik, tapi secara fungsional dia tidak bekerja dengan baik. Nah, itu juga memungkinkan. Atau kondisi-kondisi sosial tertentu, kemiskinan, kekerasan, atau dia tinggal di wilayah konflik. Kemudian tipe personality ini memang harus dicek. Jadi tidak boleh self-diagnose saya tipenya ini gitu ya. Nah, itu tapi memang orang ada yang punya karena begitu dia masuk ke dalam tipe tertentu, maka ada kecenderungan tertentu juga. Misalkan orang-orang yang neuroticism ya, neuroticism itu dia termasuk yang mudah sekali merasakan emosi negatif. Jadi mudah tersinggung, mudah cemas, mudah takut, ya termasuk ini tergantung pada orang lain gitu. Itu juga masuk ke eh, apa namanya menjadi penyebab depresi atau mungkin mengalami penyakit fisik ada stroke, diabetes, kanker atau kecelakaan kemudian lumpuh ya itu juga bisa. Medication, nah ini medication tadi termasuk juga yang Mbak Patricia sampaikan ada beberapa obat ya, kortikosteroid atau mungkin obat-obat antidepresan itu kalau tidak diminum di bawah pengawasan dokter atau psikiater itu bisa memicu bukan obatnya sebetulnya tapi fasenya, ada fase-fase yang ketika minum antidepresan itu tadi energinya ada, tapi mungkin dia belum sembuh ya secara internalnya sehingga malah memicu bunuh diri.
Kemudian ada obat-obat untuk antiinflamasi, mereka yang kena asma, lupus, obat-obat yang menekan sistem imun, orang-orang yang autoimun itu kan harus minum obat terus ya, itu juga bisa ke sini. Biochemistry, misalkan hormonal pasca melahirkan, karena hormon estrogen, progesteron selama hamil itu cenderung naik. Kemudian ketika hamil itu drastis turun, nah itu mempengaruhi neurotransmitter ke otak juga, sehingga ada hormon-hormon lain yang kemudian muncul, ada serotonin, dopamin itu. Diet, nih perubahan cuaca kayak tadi saya sampaikan ada melatonin itu termasuk di sini. Dan genetics. Jadi kalau ada keturunan dari keluarga mungkin ya tidak selalu bentuknya depresi juga, mungkin keluarganya punya riwayat stres, ada riwayat kecemasan, gangguan kecemasan menyeluruh. Nah, itu juga bisa menjadi faktor risiko di sini. Nah, ini ya. Jadi kita juga perlu menyadari dunia dalam penderita depresi itu sebetulnya apa, supaya kita tidak masuk ke dalam stigma bahwa mereka kurang bersyukur, kurang beriman, dan cukup tadi ya diberikan terapi-terapi berpikir positif gitu. Kita perlu melihat apa ya mereka masuk di mana gitu. Apakah mereka merasakan ini ya ada ekspresi ingin melepaskan penderitaan? Apakah ini berasal dari guilt, rasa bersalah dan mereka perlu menghukum diri sendiri? Atau ini tentang rasa sakit ya, rasa sakit yang luar biasa yang menurut mereka nggak punya kemampuan untuk mengatasi itu? Atau ini tentang keputusasaan, karena mereka sudah merasa mencoba berbagai hal, sudah mencoba mengirim sinyal bantuan, tapi tetap tidak ada yang menolong gitu. Nah, atau yang terakhir, hilangnya makna hidup ini juga bisa jadi. Nah, ini semua harus dipahami karena pikiran-pikiran ini bisa munculnya bentuknya intrusif. Intrusif itu berarti cuman kecil gitu ya, dia masuk ke dalam keseharian kita. Tapi kalau tidak ditangkap tadi bisa lama-kelamaan berkembang menjadi suicidal behavior. Nah, ini untuk bagaimana kita bisa menolong, tentu tadi secara ringkas juga ada ya, gampang 3L. Love, listen, link. Nah, ini sebetulnya tidak jauh berbeda. Yang pertama tentu kita perlu merespon dengan empati dulu. Jadi tidak dengan menghakimi, tidak dengan buru-buru ya memberikan solusi, karena memang kalau penderita depresi tidak butuh solusi sebetulnya. Yang butuh adalah ditemani, direngkuh, dipahami gitu. Jadi tadi Mbak Patricia juga sudah kasih beberapa respon yang mungkin kita bisa langsung praktekkan. Aku khawatir loh sama kamu. Gimana kabarmu berapa hari ini? Aku kok nggak melihat kamu ya di WhatsApp grup, nggak pernah komentar ada apa gitu. Ya, jadi hal-hal yang menunjukkan bahwa kita concern, kita peduli dengan keberadaannya, itu merupakan bentuk psychological first aid juga untuk mereka. Kemudian tadi bisa encourage to seek professional help. Jadi membantu mereka untuk connect dengan eh, pemberi bantuan profesional. Kenapa? Karena memang orang dengan karakteristik latar belakang ya nanti hasil asesmen yang berbeda itu pendekatan bantuannya juga bisa berbeda. Banyak sekali gitu. Tadi Mbak Patricia sudah menyebutkan beberapa, misalkan ada mindfulness, mindfulness atau yang sejenis itu ada namanya acceptance terapi ya, itu cocok untuk mereka yang butuh butuh memaknai hidup. Itu cocok. Tapi kalau mereka tuh orang depresinya karena misalkan banyak pikiran negatif atau distorsi pikirannya banyak sekali, maka mungkin lebih cocok untuk terapi-terapi berbasis kognitif ya, misalkan kognitif behavior terapi itu lebih cocok untuk mereka. Kemudian orang-orang yang punya trauma, nah menyimpan trauma nih dari masa lalu itu lebih cocok untuk terapi-terapi psikodinamik. Orang-orang yang punya problem relasi, nah itu juga lebih perlu untuk terapi-terapi interpersonal. Sehingga nanti kalau ketemu dengan professional health, mudah-mudahan akan ketemu juga intervensi yang paling sesuai gitu ya. Nah, itu tugas kita sebagai lingkungan sekitar menyediakan link, mungkin kita bisa bantu. Kemudian menjadi make yourself available untuk mendengarkan ya, memberikan sentuhan ringan, menjadi telinga yang tidak judgmental dan bersedia untuk membuka ruang diskusi itu penting sekali. Nah, ini sama tadi yang disampaikan Mbak Patricia juga ada beberapa layanan yang bisa kita gunakan ya. Yang secara umum sebetulnya kalau di rumah sakit, puskesmas, layanan telekonseling itu sudah banyak sekali di Indonesia. Baik, kita bisa sesuaikan dengan kemampuan kita juga ya. Jadi harus ada
melawan stigma juga bahwa ke psikolog atau ke konselor itu pasti mahal ya. Enggak, karena edukasi literasi untuk mendapatkan bantuan ini juga banyak kok yang terjangkau. Nah, ini bisa juga melihat di beberapa website ya, HIMSI maupun IPK untuk mencari di mana psikolog-psikolog yang terdekat yang bisa terjangkau untuk daerah kita. Nah, yang terakhir untuk intervensi kelompok itu juga baik sifatnya preventif ya, preventif maupun intervensi itu bisa dilakukan melalui berbagai hal. Ada support group, itu bisa sekali di mana support group ini orang-orang dengan eh, gejala yang sama, gangguan yang sama itu bisa berkumpul dan sharing ya. Dari situ bisa saling belajar satu dengan yang lain, saling menguatkan gitu, merasa bahwa dia tidak sendiri. Atau bisa jadi mendapatkan intervensi psikososial yang lain. Itu banyak sekali ya, termasuk mindfulness ini, mengatur nafas ya, terkoneksi kembali dengan panca indera, ataupun terapi-terapi yang lain, terapi menulis, terapi merajut, terapi kebersyukuran, terapi berbasis spiritual itu banyak. Sekali lagi, intervensi-intervensi ini akan bekerja dengan baik kalau memang orang tersebut kita bantu untuk bisa link ke professional help dan dicarikan kemudian nanti ya oleh professional help-nya untuk mendapatkan intervensi yang sesuai dengan karakteristik dirinya gitu. Oke, terima kasih. Semoga tidak terlalu panjang dan cukup waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Ratri ya untuk nanti dilanjutkan tanya jawab.